dan juga kepada ketua yayasan untuk ada kajian tematik ya Pak ya. Jadi kajian Kamis kita itu nanti temanya bisa berubah-ubah. Walaupun nanti dalam satu tema itu bisa beres ya 3 kali pertemuan, 5 kali pertemuan, atau 1 kali juga bisa, itu tergantung temanya apa. Nah untuk tema perdana ini kita mengambil jenazah karena memang dengan kasus COVID kemarin itu kan yang meninggal banyak ya Pak. Bahkan tidak mustahil tetangga kita, saudara kita itu ada satu hal bagi seorang muslim yang bertanggung jawab berhubungan dengan pengurusan begitu. Makanya ini ada usulan yang mudah-mudahan waduh eta nu gogorowokan meuli tarik. Saingan. Nah, jadi apa istilahnya mudah-mudahan bahasan ini bukan untuk tim ya Pak. Memang diharapkan kita ada tim khusus, cuman kalau tim itu memang karena kita bukan orang-orang nyantai gitu. Tapi kalau diperlukan siap. Kalau ada saudara kita yang meninggal kan saya sudah sampaikan ya Pak. Siapa tahu yang meninggal Bapak duluan atau saya kemudian atau saya kemudian Bapak duluan kan bisa. Siapa saja begitu. Walaupun semuanya berharap bahwa kematian kita itu ada yang mengurus dengan baik dan benar gitu kan. Karena memang tugas yang hidup untuk menyelesaikan urusan orang yang meninggal. Makanya tempo hari sudah saya sampaikan sebetulnya masalah itu hanya untuk orang yang hidup. Jadi lamun Bapak geus alim boga masalah gampang, maut. Mati itu menyelesaikan masalah Pak. Betul. Karena kalau sudah mati itu sudah inqata'a amaluhu. Amalnya sudah terputus. Nah cuman sayangnya, nah ini sayangnya Pak. Manusia itu tidak sama dengan makhluk yang lain. Kalau binatang itu mati ya dia selesai hidupnya. Kalau binatang itu paehnya atau saya Pak, the end, selesai hidupnya. Manusia mah enggak, nah ini masalahnya gitu. Jadi kenapa manusia banyak masalah dan harus dihadapi? Karena bagi manusia itu kematian hanya dha'iqoh, hanya merasakan. Untuk berganti dari darud. Tapi selesai amalnya. Karena akan Allah hidupkan kembali. Nah ini nanti masalahnya. Akan dihidupkan kembali. Cuman bukan untuk beramal. Tapi untuk mempertanggungjawabkan amal. Jadi sebetulnya kalau mati kita tidak ada perhitungan Pak. Udah selesai masalah dengan kematian. Makanya orang banyak hutang. Ujung-ujungnya ingin mati. Orang diputus sama istri, ujung-ujungnya mau mati. Karena memang mati itu menyelesaikan masalah. Kalau bagi manusia mati itu adalah akhir dari kehidupan. Masalahnya enggak begitu. Manusia itu nanti setelah mati Allah akan hidupkan kembali. Ini masalahnya. Jadi makanya hanya orang hiduplah yang selalu punya masalah. Bahkan dulu ada gambar oroknya banyak, gambar bayi ditulisan no problem. Jadi cenah nu teu boga masalah mah orok, ceuk saha. Bayi itu kalau hidup banyak masalah justru. Sampai menangis saja itu kan macam-macam anak itu. Itu nangis teh hayang susu, hayang pempes diganti, diciwit ku sireum gitu kan. Macam-macam. Itu satu nangis saja. Jadi siapa bilang kalau anak bayi itu no problem. Jadi semua makhluk hidup itu pasti berproblem, pasti bermasalah. Makanya jangan coba-coba lari dari masalah selama Bapak hidup.
Lebih baik hadapi masalah itu dengan bijak, dengan baik, karena masalah lah yang akan membuat kita jadi dewasa dan semakin bijak menghadapi hidup. Nah, termasuk soal jenazah ini. Jadi sebetulnya bagi yang mati itu nggak ada masalah. Justru kita yang hidup, kalau ada yang mati bagaimana? Nah, ternyata di dalam Islam, hubungan sosial dengan sesama muslim itu tidak hanya sebatas hubungan selama hidup. Jadi sampai meninggal pun masih ada masalah yang harus ditunaikan oleh orang yang hidup. Apa? Di antaranya adalah itba'ul janazah. Ketika meninggal kita wajib mengurus jenazah itu. Nah, kemarin sudah kita bahas secara umum pengurusan itu sangat sederhana, Pak. Jadi kalau Bapak ingin praktek mengurus jenazah itu 1-2 jam itu selesai. Kalau Bapak penasaran mau sama nguburkeun, hayu siap. Ada ngagali we, siap ke tempatnya. Ya karena mengurus jenazah itu paling gampang, nggak pernah protes orang yang mati itu. Ngamandian teu riweuh. Ngafanan tara protes. Dikuburkeun di mana wae siap. Iya kan? Yang selama ini pasya itu kan yang hidup. Kan sekarang mau dibongkar lagi itu, Pak, kuburan Vanessa Angel. Duh, Bapak terupdate. Karena cenah ingin dikuburkan dekat rumah bapaknya itu, Pak. Itu kan yang hidup, nu parasya nu maot apa atas beres. Nu hirup nu tiweuh mah nepikeun ka bab kain kapan wae pasea. Maknya cenah si bapa nu beungar dibere kain kapan kieu. Sutra atuh sutra. Sutra-sutra dan bawa maut pasea ngabahas bab eta. Kain kafan. Mau dikubur di mana Bapak? Di Mekah, di Mekah. Wah, jauh teuing. Mekah tanah mulia. Pasea deui. Dan nu maotna mangahuleng ningalikeun nu pasea. Itu eureuh moal euy. Nah ini, jadi kalau kita mau praktek mengurus jenazah, gampang Pak. Nah tapi kenapa kita coba tahan dulu itu? Karena diharapkan nanti jamaah yang ikut pengajian ini semuanya bertanggung jawab ketika ada yang meninggal. Jangan sampai nanti Bapak ada yang meninggal, cul Bapak tuh ya. Semuanya saya harapkan, karena saya dari awal sudah tekankan sangat mudah mengurus jenazah itu. Karena tidak pernah protes, tidak pernah nolak, tidak pernah ambak. Semua tergantung kita yang hidup. Nah, cuman di sini kenapa ada dalil pembahasan dalil-dalil? Agar bapak-bapak nanti dalam pengurusan jenazah itu mantap. Karena kan kadang-kadangnya Pak mengurus jenazah lihat orang lagi. Padahal itu pakai sorban, atuh bapaknya jadi segan gitu kan. Padahal bisa jadi sorban belum tentu menunjukkan dia paham tentang mengurus jenazah. Tapi kalau dengan dalil-dalil ini, Bapak walaupun tadi sorban, botak, ya Pak ya, botak maksudnya tadi kopiah gitu, pakai baju kaos, tapi dengan dalil yang sudah dibahas, siap untuk mengurus jenazah dengan baik dan benar. Begitu. Oke, kemarin kita baru bahas satu bab dulu tentang hak seorang muslim. Yang diantaranya adalah walaupun dia sudah meninggal, maka yang hidup punya kewajiban sebagai hak orang muslim yang meninggal untuk mengurusnya. Secara umum, pengurusan itu ada 4 bagian. Pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, menyolati. Ya Pak ya, bukan menyolatkan, menyolati. Kalau menyolatkan kena maut ditangtungkeun sina salat. Ini mah menyolati, berarti kita yang menyolati. Dan yang terakhir menguburkan. Adapun nanti mendoakan, melanjutkan kebaikan, itu sebetulnya tanggung jawab yang tidak ada batasnya. Gitu. Cuman untuk upacara pengurusan jenazah 4 poin itu sebetulnya yang menjadi perhatian kita. Nah kemarin terakhir bahwa ketika ada orang yang meninggal, maka hak yang harus kita tunaikan adalah
posisi jenazah itu harus menghadap kiblat. Karena kata Nabi, di antara dosa besar itu adalah orang yang meninggalkan Baitul Haram sebagai kiblat ketika hidup dan ketika mati. Maksudnya meninggalkan kiblat Bapak teu salat, karena kan salat pasti ke kiblat. Jadi orang yang meninggalkan salat itu adalah orang yang melakukan dosa yang sangat besar. Adapun yang mati menghadap kiblat, nah tentu kan ini teu bisa menghadap sorangan yang mati itu. Maka yang hiduplah menghadapkan orang yang sudah mati tersebut. Nah, bagaimana? Apakah ditangtungkeun, diberdirikan, dikasih kursi, atau berbaring gitu kan? Nah, ternyata dalam hadisnya nanti kata Aisyah, Nabi itu kalau tidur seperti tidurnya jenazah. Nah, kemarin sudah kita contohkan. Nah, ini ada model baru, Pak. Coba ke depan. Nah, jadi posisi bagaimana menghadapkan jenazah itu adalah, nah, mana arah kiblat itu? Ya kiblat itu kan ke sini. Nah, kela cicing, jenazah mah cicing tong. Ya jenazahnya ada make remote, Pak. Nah, jadi si posisi jenazah itu harus menghadap kiblat. Kalau gini posisinya terlentang, dia tidak menghadap kiblat. Jadi bagaimana tuh caranya? Caranya Nabi itu tidur dalam posisi miring. Posisi sisi belah kanan itu ada di bawah. Dan itu disebut berbaring seperti berbaring jenazah. Nah itu jadi dalil. Berarti jenazah itu kalau diberbaringkan seperti itu. Coba kita pakai remote. Alhamdulillah ini jenazahnya agak unik, Pak. Coba agak pingit. Nah gini, Pak. Nah masalahnya kan jenazah yang asli nggak bisa begini, Pak. Ini kan pakai remote. Jadi kumaha tuh? Nya yang hidup wayahna we nyekelan kieu. Tapi kan masalahnya yang hidup juga manya nyekelan kieu nyapanya. Atau gampang, ganjel we ku bantal. Jadi kalau ada jenazah yang diganjel ku bantal teh, itu bukan soal pakai bantal gak ganjelnya, bukan. Tapi tujuan pokoknya bagaimana memposisikan jenazah ke arah kiblat sebetulnya. Jadi bapak saya mah nggak mau pakai bantal misalnya, pakai naon atuh? Ya we pakai dus. Pokoknya mah ngaganjel biar nggak menghadap ke arah bebas sebetulnya. Cuman biasanya bantal teh yang gampang didapat lah di situ kan itu mah dus kadang kudu mukaan heula ieu good day kan gitu. Ngaji can beres good day geus siap. Saya mau can naon, Pak. Oke, ini karena jenazahnya ini pakai baterai, Pak, jadi nggak apa-apa terus sampai selesai juga kuat. Cit, udah. Nah begitu. Jadi usahakan kalau misalnya memang memungkinkan sebelum dimandikan, karena kan persiapan dulu Pak mandi itu kan. Nah posisi jenazah harus begitu seharusnya, diposisikan ke arah kiblat. Kalau memungkinkan ya. Artinya bahwa kalau tidak memungkinkan berarti kan itu dalam kondisi darurat. Ya bisa wae nyapanya sih di rumah sakit kan tempat atau tempatnya sempit. Lamun digitukeun teh rada hese we gitu. Nah itu. Tapi usahakan begitu. Nah, jadi itulah yang harus dilakukan orang hidup ketika ada yang meninggal. Nah, selanjutnya ya Pak, ini kita belum masuk ke pengurusan ya. Sebelum masuk kepada pengurusan, kita masuk kepada bab 2 dulu. Yaitu babu fadlit tiba'il janazati. Bab tentang keutamaan mengurus jenazah. Bapak sering mendengar kalimat fadilah ya Pak ya. Fadilah Yasin. Fadilah Al-Fatihah. Tuh, ya kuda ya. Ini sponsor bukan? Ya kan. Oh ya sponsor. Hidayah. Nah itu. Fadilah Yasin. Fadilah Al-Fatihah. Fadilah ABC. Nah apa sih fadilah teh?
Karena ada orang yang kemudian gagal paham. Fadilah Yasin, oh berarti kekuatan surat Yasin. Ayo kita dipapantes. Pantesan kamari cenah abdi nyuju nyeri waos. Geus maca Yasin dan leungit cenah. Iya, Fadilah Yasin teh. Tah jol. Tiba-tiba dikaitkan dengan nyeri huntu, Pak. Fadilah Al-Fatihah. Waduh dibayangna teh jadi jimat. Sampai ke mobil bapak mogok, Al-Fatihah. Jangan itu maju-maju. Nah ini kan harus diluruskan. Jadi kalau ada kata-kata fadilah dalam bab amal, itu bukan berkaitan dengan kekuatan magis. Bukan dengan kanuragaan. Tapi berhubungan dengan pahala yang akan Allah berikan terhadap amal yang kita lakukan. Itu fadilah di sana. Jadi kalau ada fadilah keutamaan mengurus jenazah, apa sih bonus yang akan kita dapatkan dari Allah kalau kita melakukan ini? Nah, jadi dengan penjelasan ini ya Pak, nah barangkali Bapak bisa menjadikan pertimbangan lah tentang definisi ikhlas yang selama ini keliru di masyarakat. Karena kan ikhlas di kita itu artinya dia tidak pamrih. Jadi tidak mengharap apa-apa. Bahkan sampai jangan mengharap pahala kepada Allah. Kalau masih mengharap pahala kepada Allah, berarti masih kena cetek cenah imana, can ikhlas gitu. Jadi kumaha tuh ikhlas teh? Kudu karena Allah. Kumaha karena Allah teh? Nya kitu kudu karena. Ini kan jadi ambigu, Pak. Jadi tidak jelas. Akhirnya keikhlasan di kita itu diartikannya jadi keridoan. Makanya di kita kadang-kadang ikhlas suka diadu-adukan dengan apa? Dengan kapaksa kan? Kalau Bapak nih ngasih konsumsi buat semua gitu kan nggak ikut ngagoes. Tapi ya saya mas nyumbang. Iya teh ikhlas ente. Oh, gitunya. Kalau ditanya, ini teh ikhlas ente. Karena Bapak nggak ikut goes, berarti kan dia ikut jajan. Tapi ikut bayar konsumsi. Karena Pak Marianto laporan terus konsumsi gitu kan. Nah itu ada yang itu ikhlas itu. Oh itu teh. Awas bukan ikhlas yang dimaksud oleh Allah itu. Bukan ikhlas yang Allah perintahkan kalau kita ibadah harus ikhlas, bukan. Ikhlas di sana mah bahasa logam. Artinya teh ridho henteu. Sebab Bapak kan teu ngilu ngagoes, teu ngilu jajan, enak ngilu nyumbang itu ikhlas henteu. Bising Bapak kapaksa pada Bapak ditoelan wae ku Pak Marianto jadi we malu. Ieu teh ikhlas henteu. Nah, eta mah ridho henteu. Makanya di televisi Bapak suka lihat ya. Ada koruptor waktu diwawancara, Bapak bagaimana cenah dengan hukuman ini? Saya ikhlas dengan putusan hakim di penjara 12 tahun. Coba kalau orang di penjara dengan ikhlas Pak dapat pahala tidak? Hah? Kan ikhlas Pak. Tuh kan jadi ambigu kan, jadi nggak jelas ikhlas itu akhirnya. Padahal ikhlas yang Allah perintahkan itu adalah kamu harus pamrih dalam melakukan yang Allah perintahkan, tapi pamrihnya harus ikhlas. Apa ikhlas itu? Harus murni, bersih dari mengharapkan kepada selain yang menyuruh kamu kerja. Jadi kalau Bapak disuruh oleh perusahaan, nih Pak Pringgo nih, kemarin terbang kemana? Yang nyuruh perusahaan apa itu Pak? Lalu Bapak teh meminta gaji sama perusahaan yang nyuruh Bapak pergi ke sana. Kira-kira Bapak ikhlas nggak kerjanya? Hah? Ulangi lagi Pak. Kalau enggak sini ke saya aja. Pak Pringgo disuruh ke Aceh oleh sebuah perusahaan. Lalu Bapak teh minta gaji ke sana, minta SPJ ke sana. Kita teh ikhlas tuh Pak. Nah, dalam terminologi kita itu teh ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena Bapak mintanya bukan ke perusahaan yang lain.
tapi kepada perusahaan yang menyuruh Bapak kerja. Sekarang yang menyuruh sholat siapa? Allah. Terus Bapak teh mengharapkan pahala kepada Allah, ikhlas tidak? Nyanu kitu ikhlas. Makanya lawan kata ikhlas itu dalam Quran apa? Fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Tah lawan ikhlas teh bukan kapaksa, tapi ria atau sum'ah. Ria ingin dilihat oleh selain Allah, sum'ah ingin didengar oleh selain Allah, padahal yang kita kerjakan ini perintah Allah. Makanya pantas waktu dia minta pahala kepada Allah, Allah tanya, kamu kerja kata siapa ini? Aku nggak nyuruh. Ya kata Ustadz Eka, jika kayak itu kata Ustadz Eka, itu dalam diskusi begitu. Kamu minta kepada orang yang nyuruh kamu ibadah seperti itu, aku nggak nyuruh. Nah gitu Pak. Makanya karena ikhlas itu justru mengharapkan pahala hanya dari Allah, makanya jangan kaget kalau sahabat itu melaksanakan perintah Nabi itu antusias. Nah, da puguh atuh ganjaran. Siga Pak Pringgo jauh-jauh ke Aceh rek naon atuh. Mau apa sih Pak? Bapak kan sudah berusia. Tapi kekeh kali itu da kaharti atuh. Teu kaharti mah rek naonnya Pak? Mending ka bandrek. Mending ka tukang sate dan janda teh nih Pak. Mata ngabelaan semol ditinggalkeun, ngagoes ditinggalkeun teh. Nu itu leuwih kaharti. Sahabat juga demikian, makanya pas paling depan itu sahabat itu dalam hadisnya muncul orang Sunda mah kudu sutan Pak. Tahu sutan Pak? Sampai Kak diundi sahabat hayang panghareupna, parebut. Berebut di depan itu karena tahu ini pahalanya seperti berkurban dengan unta. Urang mah geus dihareup katarukang deui. Ngaji we ayeuna geus mulai katarukang tuh. Tuh Pak Yusuf kan mah geus ditukang Pak Yusuf mah eta. Ieu geus dihareup geus alus-alus ya pahala mundur ka tukang. Kunaon tah? Kayaknya definisi ikhlasnya masih kena definisi logam. Yaitu tidak mengharap apa-apanya nya matak teu kaharti. Bahkan dulu mah sahabat Pak ada yang togmol Pak. Tahu togmol? To the point. Ya Rasulullah. Padahal amalna teh naon cik Pak? Saya teh kalau sholat cuman yang wajib saja. Nu sunat natara. Saum hanya Ramadan saja. Yang sunat tidak pernah. Haji sakali-kalina. Zakat yang wajib saja. A'adkhulul jannah. Kira-kira bisa asup ke surga? Langsung surga mintanya. Kalau betul ikhlas itu artinya tidak mengharapkan apa-apa dari Allah, ya ku Nabi dicarekan sekali sia teu ikhlas bener kitu nya. Ari mana tuh ikhlas ibadah teh bener kitu sih ka urang mah. Tapi apa jawaban Nabi? Bala, bisa. Nah, bisanya Pak. Iya kan nu pokok mah nu wajib ibadah mah bukan yang sunat. Bapak kerja di kantor, tidak pernah ngambil lembur, kira-kira digaji mau? Enggak digajinya, karena kan Bapak ngambil yang wajibnya. Sekarang Bapak rajin lembur, rajin lembur manu wajib tara datang. Anu 2 jam we datang teh sore 2 jam we acawe bener lembur we. Sok namprak dikepret tah. Nah, da lembur mah lain wajib atuh lain pokok. Nu pokok mah nu 8 jam mun hayang dileuwihan sok lembur gitu. Tah nu pokok mah 5 waktu mun hayang dileuwihan sok tahajud. Sok rawatib, sok salat duha, begitu. Jadi dengan dalil ini menjelaskan, menegaskan bahwa definisi ikhlas itu bukan tidak mengharap apa-apa. Itu sangat keliru. Makanya jangan kaget kalau bab ibadah mah laleuleus teu saramangat da teu ka hati atuh rek naon kan cek ustad teu meunang mengharap apa-apa. Ai kerja mah nya Pak ka Jakarta, ka Aceh. Wah, di Jugjug. Nah, SPJ-na geus lumayan atuh. Kemarin berapa SPJ-nya Pak? 5 juta bayarkeun pesawat, tiket geus dibuki, geus dijamin.
Sapeda wae aya kamari bawa teh sapeda di mana eta? Eta di Aceh geura aya sapeda aduh. Itu dibawa di Bandung gitu. Nepi ka dijamin jeung sapedana. Mata rek teh semangat kumaha. Tah makanya Pak, Rasul itu dan Allah selalu mengiming-iming setiap perintah Allah itu dengan pahala. Sok Bapak cek. Perintah Allah mana yang kosong dari pahala? Ada enggak? Sok cek. Salat duha. Tapi gratis ya. Jangan ada pahala. Awas. Kan pahala sudah banyak yang ini. Macam yang ini juga mau. Enggak ada itu. Allah itu sampai mengatakan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kamu melakukan amal sebesar darah saja. Namun Pak darah teh Pak? Biji buka. Sawik buka. Atom buka. Ayo. Hadiahnya gede. Bukan Pak. Zarah itu dalam bahasa Arab di sini bukan nama benda. Tapi zarah itu nama ukuran. Jadi di Arab itu kalau mau menjelaskan ukuran yang sangat kecil, itu ungkapannya darah. Makanya jangan kaget terjemahan di Quran terjemah itu beda-beda. Ada yang menerjemahkan atom, sawi, ada yang debu. Kenapa? Karena memang darah itu bukan benda, tapi menjelaskan sesuatu yang sangat kecil. Bisa haritan utang kecil teh debu, sawi, atom, bahkan ini mah virus corona diterjemahkan eta Pak. Kan virus corona. Saking kulit. Nah, itu kalau besar disebutnya kiroto. Nah, ini balik. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau menjelaskan ukuran, kalau terkecil, itu disebutnya dzarratun. Kalau terbesar, biasanya itu dengan kalimat kirotun. Nah, nanti keutamaan mengurus jenazah itu nanti nyambung dengan ini. Nah, makanya Allah mengatakan miskola dan sebesar apapun amal kebaikan yang kamu lakukan, ya roh, kamu pasti akan melihat balasannya. Jadi kalau bekerja dengan Allah nggak ada istilah pirage. Ngerti Pak, pirage Pak? Itu Bapak kalau nyuruh anak, coba nak belikan Bapak kolak. Kata anak Bapak teh, siapa? Tapi 2.000. Kata Bapak teh, pirage. Nah itu pirage teh gitu. Pirage meli kolak, meni kudu diburuhan. Nah gitu kan, Bapak biasa marah atau ngasih biasanya? Marah biasa nama. Pirage kan gitu kan. Cek budak teh atuh pirage mah nyaji ku Bapak sorangan. Kan budak mah gitu Pak. Paling ngomong budak kain. Tapi kalau dengan Allah tidak ada pirage, sekecil apapun kamu berbuat baik, itu ada catatannya Pak. Pengeluaran 50 perak itu untuk permen, itu ada catatannya Pak Marianto itu. Jadi kalau yang ngaku 5 itu sate padahal 6, itu harus ada catatannya itu. Nah itu darah Pak. Seperti kalau dalam Sunda mah aya istilah menel jeung nanahaon. Kita kan bukan menerangkan benda kan, tapi kalau menerangkan ukuran. Ieu cenah cai mun sagede menel. Menel teh kecil. Ieu cenah surabi 2.000 mun sagede. Nah gitu kan. Beli jeung dilecehkeun. Tapi kalau besar nanahaon. Eta sate nanahaon gitu. Menunjukkan besar, Pak. Tapi kalau menjelaskan benda jadi rancu malah. Karena kalau menel itu dalam bahasa Sunda itu artinya anak gajah. Jadi kalau dalam Sunda nama-nama binatang itu kalau anak itu punya namanya khusus. Kalau anjing kici. Itu kalau munding eneng. Awas bukan eneng, eneng. Eneng itu anak munding.
Nah, kalau anak gajah menel. Kalau nanahaon itu anak lele. Jadi badag mana, Pak? Anak lele sama anak gajah. Nah, menel teh anak gajah. Nanahaon anak lele kan. Ai bener mah jadi tibalik. Tapi dah tong diganti kurikulum geus lieur mah ieu ge ya. Geus tiba heula kitu menel mah leutik. Nah, gede nanahaon. Nah itu. Makanya kalau bekerja kepada itu nggak akan pernah rugi. Selalu ada fadlun, ada keutamaan yang akan Allah berikan kepada kita. Kalau yang fadlun diadukan dengan yang fadlun, ada yang lebih disebutnya afdol. Nah, gitu Pak. Jadi kade Bapak bising salah. Fadlun versus fadlun. Ini utama, ini utama. Kalau yang ini lebih disebutnya afdolu. Nah, jadi afdol mah lebih. Nah, Ustadz Eka lebih kasep daripada Ibnu. Berarti Ibnu kasep jelek, Pak. Kasep, kade tong salah. Ngan abdi tah gitu. Ai leuwih mah. Jadi ulah kieu. Ustadz Eka lebih kasep, Ibnu jelek. Itu mah bukan perbandingan atuh, tidak apple to apple. Perbandingan itu apple to apple. Makanya sholat berjamaah di rumah, di masjid lebih utama daripada di rumah. Berarti di rumah utama tidak? Utama. Sah tidak? Tapi lebih baik gitu memaknai lebih baik. Berarti pahalanya, bonusnya lebih baik daripada yang baik. Nah itu Pak makna fadilah itu. Nah mengurus jenazah juga sama, tidak gratis. Allah pasti ada bonusnya, jangan takut. Walaupun oleh keluarga cap nuhun gitu, terima kasih, tos we. Aya bahasa ke ngagantian kapan, teu aya nyeunana kan enggak ada masalah sebetulnya kan kita itu hak dia sebagai seorang muslim. Tapi di mata Allah mah itu jangan takut. Apa kata Nabi? An Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Manit taba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yafrugu min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri bikirataini." Siapa saja yang mengurus jenazah muslim karena iman dan ihtisab. Nah, jadi bukan karena Bapak hayang menang paket 1, paket 2, Pak. Karena di tempat lain itu ada paketnya itu kalau ngurus jenazah. Kalau mau sama ajengan paket spesial, nanti baca yasinnya ku ajengan. Ada paket ekonomis, nanti yang bacanya santri. Ada yang paket sangat sederhana, eta mah maca sorangan. Jadi si buku Yasin teh asupkeun we kana kuburan, baca sorangan. Lewas begitu. Itu tragis juga itu nanti. Tapi betul-betul karena Allah ini. Karena kita punya kewajiban sebagai seorang muslim, nah itu. Alhamdulillah Pak di Al Hidayah itu ada orang yang selalu siap siaga itu. Mau yang meninggal di mana saja, siapa saja, selalu on. Itu Pak Haji Dedi itu. Makanya saya selalu berdoa semoga Allah membalas semua kebaikan beliau. Jadi beliau nggak pandang bulu Pak. Kadang-kadang orang mah mikir heula eta. Jadi setiap kali kita, Pak Haji jadi mana? Ieu cenah ieu rencangan ngantunkeun keur naon? Keur ngapan? Pak Haji keur naon? Ieu keur nyarenkeun budakna. Pak Haji keur naon? Yuh Gusti ieu sakitu lain ustad, sibukna leuwih ti ustad. Artinya banyak yang butuh Pak Haji. Ya mudah-mudahan dia nerap ke kabarudak gitu. Yang ke abdi ge nerap gitu. Ulah bikin kabarudak unggul gitu. Selalu siaga itu beliau itu. Nah saya harapkan semangat beliau itu semuanya ada dalam diri kita. Jadi siapapun nanti masyarakat itu masa apa ya? Legreg.
Orang anu maut mah ka hidayah we lah. Da eta mah kasaha wae ge selalu siap. Nepikeun ka tukang sapedahna wae cenah. Barisaan ngurus jenazah kan. Wah, itu nilai plus ya, Pak. Lain ngasakur ngabaroseh cenah. Bisa ngurus jenazah. Masya Allah kan. Itu Pak. Ya, kita kan ingin memberi manfaat juga kan hidup kita. Sayang usia kita yang lanjut ini kalau tidak bermanfaat di mata Allah gitu kan, dan juga buat manusia. Sampai apa? Mengharap pahala Allah sampai dia si jenazah itu disolati, bahkan sampai selesai dikuburkan, dia dari awal sampai akhir hadir di sana. Maka niscaya dia akan pulang dengan membawa 2 kirot pahala. Nah, kirot. Masing-masing kirot itu seperti gunung Uhud. Kabayang? Tuh, mau kabayang dah pernah ke Madinah. Makanya ngarah gampang Pak di Bandung seperti gunung Tangkuban Parahu. Nah, cenah usah diganti jadi Tangkuban Parahu. Da ieu mah lain rek nerangkeun benar. Saya katakan dari awal juga sedang menerangkan sesuatu yang besar. Jadi ternyata mengurus jenazah itu pahalanya jangan dianggap sepele. 2 kirot, 1 kirotnya saja itu seperti bukit, seperti gunung. Supaya kita ketika melihat gunung teh terlihat besarnya pahala orang yang mengurus jenazah. Pak ieu mah anu paket komplit ya mah. Ya, ngamandian, ngapanan, nyolatan, ngurapkeun haya gitu tah hadir terus. Maka dia dapat 2 kirot. Nah, wa man shalla 'alaiha summa raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qiratin. Tapi kalau hanya salat menyolatinya saja kemudian pulang sebelum dikuburkan, niscaya dia akan mendapatkan 1 kirot. Segede gunung Uhud, Pak, kalau cuma menyolati. Tapi kalau sampai ikut menguburkan, maksudnya sampai ikut hadir di penguburannya. Karena kan lamun ngilu nguburkeun kabeh Pak heureun atuh. Keur mah ku jenazah ayeuna mah pan sararempit liangna ieu kabeh saer teh ngilu ka handap. Ulun teu dicarekan ku tukang macul. Ieu mah ikut hadir sampai selesai maka 2 kirot. Tapi kalau cuma menyolati saja hanya 1 kirot. Itulah pahala yang sudah Allah siapkan bagi orang yang mau mengurus jenazah. Jadi kalau Bapak sampai menyepirakan atau menyepelekan, sayang Pak. Usahakan kalau ada yang meninggal ya kita masuk jadi bagian ini. Usahakan. Kalaupun tidak ya minimal kita ikut mendoakan gitu kan dari jauh. Yang jelas kalau ikut sampai menguburkan atau hanya menyolatkan saja ada bonus dari Allah. Ada yang 2 kirot, ada yang 1 kirot. Baik, ini bab kedua. Saya pikir sampai sana dulu yang mau tanyakan, silakan. Ada yang mau tanyakan dulu Pak? Sampai sana dulu. Kalau tidak ada ini tanggung 1 hadis lagi nih. Nah, ini dari Ummu Salamah dari Nabi bersabda, kasru admil mayyiti ka kasri admil hayyi fil ismi. Memecahkan tulang mayit orang yang sudah mati adalah seperti memecahkan tulang orang yang masih hidup dari segi dosa. Jadi ini memperingatkan bahwa mengurus jenazah teh walaupun geus maot Pak, anggar kudu hati-hati. Udah pada cek Ustaz Eka ge da nu maot mah protes. Hayo we ku bapak teh sangeunahna. Pentingkeun ka dieu, babetkeun ka ditu. Acalkeun ku sorangan Sina Malik. Jangan juga antong gitu-gitu teuing gitu. Karena nanti ada di lapangan yang maaf ya Pak, itu memijit-mijit perut itu. Pijitan perut terus dikodok. Punten Pak, yang duburnya itu. Karena cenah harus bersih sama sekali sampai ka peujit-peujitna. Waduh. Dan gitu-gitu teuing gitu agama teh sebetulnya. Jadi cukup membersihkan kotoran-kotoran yang memang secara dohir. Ayo dilebat papan bapak ge dilebat teu diperejel-perejel kan? Sholat saya biasa. Namun keluar jadi najis, dilebat keneh mah gitu. Nah, jadi harus hati-hati juga. Tapi jangan juga terlalu hati-hati sampai akhirnya
banyak anggota tubuh yang mayit ini tidak terbasuh ketika memandikan misalnya begitu. Cuman ini pedomannya bahwa tidak boleh juga seenaknya walaupun kepada yang mati tidak boleh kita semena-mena untuk mengurus dalam pengurusan jenazahnya. Begitu. Baik, sampai sana ada yang tanyakan dulu? Kalau tidak ada, ya saya pikir sampai sana dulu lah. Nggak usah rusuhnya Pak. Nah kita bukan program bukan program menghabiskan vaksin, bukan. Kita programnya nyantai ya Pak ya. Jadi nggak perlu sampai tergesa-gesa. Karena saya berharap juga gini Pak, karena penjelasan satu pertemuan itu belum tentu 100% oleh si mustami itu terserah. Jadi kalau dengan cara sedikit-sedikit nanti bisa diulang lagi. Itu akan lebih bermanfaat kalau hanya sebatas kita mencari cepat, tapi ujungnya kita jadi tidak jelas juga. Jadi kita selesai dulu, sampai sini kan sudah masuk Isya ini Pak ya, Isya jam berapa? 7 lebih 10 ya, sebentar lagi. Jadi kalau dilanjutkan ini cukup panjang juga, nanti ke bab memandikan jenazah. Saya pikir cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada, ini oh ya, saya lupa ini kajian ini disiarkan secara langsung oleh media Hayatuna, baik melalui aplikasi Hayatuna, media Hayatuna, juga YouTube, channel YouTube Hayatuna. Jadi yang tidak bisa hadir secara offline, bisa secara online, bisa mendownload dulu aplikasi media Hayatuna di App Store atau kalau di Apple itu apa? App Store ya. Nah, kalau Play Store itu Android. Nah, kalau App Store itu iTunes kayak yang Apple. Itu bisa nanti di-download atau langsung ke channel YouTube Media Hayatuna. Alhamdulillah ini juga sudah pakai media Telegram. Jadi lewat audio saja ini Telegram bisa langsung berinteraksi. Ini sudah dipersiapkan, cuman ini saya nggak tahu nih yang bertanya siapa, karena saya tidak melihat langsung. Tapi intinya, insya Allah untuk kajian hari ini saya cukupkan demikian sampai bab keutamaan mengurus jenazah. Insya Allah nanti di Kamis depan kita lanjut kembali dengan materi yang sama tentang Kitabul Janaiz. Jadi makalahnya mohon maaf dikumpulkan lagi saja, jangan dibawa pulang. Karena kalau dibawa pulang bising terdatangkan kan kalbar gitu. Oh, saya simpan di dia. Silakan menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.